Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi muqtada. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita sedikit ada majlis pengajian yang akan kita bahas, yaitu di Suratul Kahfi. Yaitu Suratul Kahfi ini adalah akhir karangan daripada Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, kemudian nantinya disambung oleh beliau wafat Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian dilanjutkan oleh murid beliau Imam Jalaluddin As-Sayuti dari bawah. Itu dari Suratul Baqarah. Nah, kemudian sampai ke surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Nah, ini ceritanya surat Al-Kahfi ini atau cerita penduduk Kahfi yang ada di gua orang Mekah pada saat itu tidak mempercayai kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian bertanya-tanya karena orang Mekah sendiri tidak tahu namanya Nabi, tidak tahu namanya Rasul. Nah, kebetulan tentu yang tahu orang Ahlul Kitab, yaitu yang sudah menerima kitab Taurat lewat Nabi Musa, kitab Injil lewat Nabi Isa. Nah, itulah mereka yang kenal namanya Nabi, kenal namanya Rasul. Nah, akhirnya orang-orang Mekah ini mau bertanya. Ya, keliling tanya, ketemulah dengan orang Yahudi. Ini ceritanya ada Nabi, ada Rasul, tapi tidak mengenal dari nenek moyang kami, tidak ada sebutan Nabi Rasul. Kalau memang dia berani menyatakan dirinya sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, coba tanya dia. Kalau dia bisa jawab semua, itu bukan. Tapi kalau separuhnya dijawab, ada separuh yang tidak dijawab, nah benar dia Rasul. Nah, kemudian ditanyalah. Antara lain yaitu Ashabul Kahfi, kemudian Zulkarnain, nah, kerajaan itu besar, kerajaan Islam besar, sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga adalah mengenai ruh. Nah, akhirnya Alhamdulillah Nabi kita Muhammad SAW ditanya oleh orang musyrik Mekah pada saat itu. Nah, kalau Anda menganggap diri sebagai Nabi Rasul, coba jelaskan bagi kami bagaimana ceritanya Ashabul Kahfi atau penduduk gua. Ya. Gua, karena Kahfi itu artinya gua. Gua di sebuah gunung. Ini konon ceritanya di Yordan katanya itu. Ada satu riwayat lah. Tapi kebetulan saya sudah ke Yordan, tidak nyampe di sana. Mungkin dilompat lah itu. Schedule-nya dilompat dah bagaimana. Nah, kemudian Nabi kita menjanjikan. Oh, besok datang ya, saya ceritakan. Nah, berarti Nabi kita menunggu wahyu dari Allah SWT. Ya, begitu Nabi kita menjanjikan, ditunggulah. Ya. Besoknya datang orang Makkah ini, mana dia katanya? Oh, belum. Belum. Nah, ini semakin ragulah. Orang Mekah ini, oh tidak beneran ini. Kemarin dijanji kita sekarang hari ini, besok katanya. Oh sekarang belum juga. Nah sampai-sampai mungkin ada keraguan lah dari orang Mekah ini. Kok tidak bisa menjawab. Nah karena Nabi kita ceritanya tidak pernah mengucapkan insya Allah. Nah ini ada teguran dari Allah SWT kepada beliau. Nah ini beliau sebagai orang yang paling dicintai oleh Allah. Orang paling mulia, makhluk paling mulia malah ditegur juga, kena juga teguran, apalagi kita. Jadi kita ini pantas-pantas lah. Nah sudah saya katakan kemarin pada Majid ini, Abdul Majid. Saya ini sekarang ini sudah kurang sekali. Karena sudah umur, sudah agak lanjut, jadi banyak lah kurang. Tapi ya batas mana lah kemampuan yang saya bisa sampaikan. Nah, ditegurlah Nabi kita Muhammad oleh Allah SWT. Itu dalam bahasa sananya itu dikatakan itab. Itab ditegur dengan firman Allah SWT. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gada illa insyaallah. Janganlah kau sekali-kali mengatakan besok kecuali disandarkan dengan insyaallah. Nah, sehingga kita sekarang sebagai umat, kalau ada rencana program kita itu mau ketemuan kah, mau apa dengan sahabat, teman, hanti tolan, sebaiknya ya nanti minggu depan lah insya Allah. Karena kita tidak tahu apa akan terjadi.
Nah, ini pada diri Nabi kita, beliau orang makhluk paling mulia, kena juga. Nah, setelah itu turunlah terus kemudian cerita Ashabul Kahfi. Nah, di sini dalam ayat Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Am hasibta an ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kau kira bahwa penduduk gua itu dan rakim, arti rakim itu ada catatannya, pakai papan, katanya papan itu dibuat dari perak. Nah, di perak itulah ditulis nama-namanya, sejarahnya itu ditulis, itu rakim. Kanu min ayatina ajaba, kau kira itu paling aneh? Tidak, ini sebagian daripada keanehan, kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iz awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah ceritanya ketika pemuda-pemuda, 7 orang banyaknya. Dia pergi ke gua itu disebabkan karena diancam oleh raja di saat itu. Ya, raja itu raja kafir, menyembah bukan Allah yang disembah. Malah dia menganggap dirinya Tuhan katanya. Harus semua rakyat menyembah kepada aku. Kalau tidak mau saya akan bunuh. Nah, itu ancaman. Nah, kemudian ini pemuda-pemuda ini kalau tidak mau. Saya tidak mau mengatakan bahwa Anda Tuhan. Anda makhluk, sama seperti saya. Ada Tuhan yang sebenarnya itu Allah Azza wa Jalla. Nah, akhirnya raja itu memberikan kesempatan. Oh, Anda ini orang-orang muda. Coba berpikir. Sebab kalau tetap mengatakan demikian, saya akan bunuh. Kalau tidak mengatakan mengakui bahwa saya sebagai Tuhan. Nah, itu kata raja itu. Coba berpikir. Nah, satu persatu dipanggil. Nah, itu di waktu yang beda. Sehingga pemuda ini tidak saling kenal katanya. Tidak saling kenal. Nah, akhirnya di kesempatan itu lebih baik pergi aja menghilang. Ketimbang kita akan dibunuh atau dipaksakan jadi orang kafir. Kita menghilang aja. Saya menghilang aja. Nah, tahu-tahunya begitu keluar dari rumah, sampai tengah jalan, ketemulah mereka ini. Tidak tahu, tidak saling kenal. Ya. Artinya rencananya tidak tahu. Mau kemana? Oh, saya ini begini-begini cerita. Kok satu ceritanya? Artinya karena takut dipaksa menjadi orang kafir atau mau dibunuh. Nah, kalau gitu ayolah kita bareng-bareng lah pergi mencari tempat. Mudah-mudahan ada yang paling aman. Mereka tidak bisa ketemu kita. Kemudian kita tidak bisa dipaksakan. Nah, inilah ceritanya. Itu diungkapkan oleh Al-Quran. Iz awal fityati ilal kahfi. Ketika pergi ya, untuk mencari gua. Cari gua, faqalu. Mereka semua sepakat. Ya, apa yang kita harus baca. Nah, ini mungkin langsung nanti jadi doa kita. Ya. Nanti dipakai oleh para ulama kalau berdoa. Kalau kita mohon munasib doa. Oh ya, paling bagus ini. Yaitu doanya Ashabul Kahfi. Nah, ini doanya yang dibaca. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu doa. Nah, langsung kita nanti bisa jadi doa kita sehari-hari setelah salat atau mendapatkan satu kesulitan. Bacalah itu. Nah, ini sangat sulit yang akan dijumpai oleh penduduk ini yang 7 orang. Nah, sehingga Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berilah kami dari sisimu langsung ya Allah rahmah. Yaitu kasih sayang dari sisimu. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan siapkanlah bagi kami dari segala urusan kami itu mendapatkan petunjuk. Mendapatkan petunjuk. Nah, doa ini terus dikabulkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dikabulkan? Nah, ceritanya dulu yaitu begitu mereka jalan mencari di manakah kira-kira tempat yang bersembunyi untuk tidak dikenal, tidak diketahui oleh orang. Ada anjing ceritanya ikut. Nah, mereka mengejar anjing ini. Itu anjing jangan-jangan bahasa kita sekarang anjing lacak. Begitu kita diikuti, nanti dia itu bisa balik nanti memberitahukan orang nanti di sana bahwa ini orang-orang di sini tempatnya. Lempar aja, kejar aja. Nah, dilempar pergi anjing ini. Nah, setelah dibiarkan datang lagi.
3 kali ngomong ceritanya, ada cerita di tafsir itu anjing bisa ngomong. Nah, kami ingin bersama dengan orang-orang baik. Biarkanlah saya ikut dengan Anda sekalian, nanti saya yang jaga. Nah, begitu nyampe di situ, cerita fadarabna ala azanin fil kahfi sinina adada. Maka kami tidurkan mereka. Begitu masuk, ya tentu hawa bagus seperti kayaknya di AC gitu. Ya di musim dingin yang tapi tidak terlalu sejuk. Tidurlah mereka. Diberikan Allah Ta'ala berkat doanya itu. Ya. Nah, setelah ya beberapa tahun, yaitu 300-an tahun, ada yang bangun, saling bangunkan orang ini. Bangun. Kita ini kecapean, kelelahan. Nah, coba saling tanya, kira-kira berapa lama kita di sini? Paling setengah hari atau lebih sedikit. Dikiranya mereka tidur pagi tadi, nah sarang bangun. Nah, akhirnya Anda usah bicarakan itu, sudah. Allah yang lebih tahu berapa lama kita di sini ya. Tidak usah bicarakan. Ini kayaknya lapar kita. Siapa yang ada ngantongin uang ya? Oh ini ada kan ya. Kalau begitu, coba tolong belikan kita makanan. Pergilah orang ini beli makanan. Ya, kalau di anak saya contohkan kayak malah kira-kira. Nah begitu nyampe di tempat warung atau restoran, belilah makanan, dipesan, dibayar, tiba-tibanya mata uangnya ini batal ini, masa ini mata uang dipakai? Ributlah orang di pasar, akhirnya ketangkap, dilihat itu tulisan cetak uang itu 309 tahun yang lalu. Akhirnya ribut, dilaporlah pada raja. Nah, sedangkan raja ini sudah berubah berapa periode udah ya, 300 tahun, 3 abad. Raja Islam. Oh, panggil orang itu. Diurusnya apa sih ceritanya? Tidak tahu seperti cerita tadi. Karena kami mau dipaksa kafir, kami mau dibunuh. Nah, hanya kami berakal. Oh, kalau begitu, di mana tempatnya? Nah, pergilah raja ini dengan menteri juga ikut. Melihat itu gua itu, Masya Allah, luar biasa. Ini benar-benar ini, yaitu tanda kuasa Allah Ta'ala, berarti bisa dibangkitkan kelak nanti, ya, di setelah barzah, setelah kuburan mahsyar. Ini buktinya 300 tahun orang tidak makan, tidak minum, kok masih utuh seperti biasa, ya biasa. Nah ini tanda bahwa kekuasaan Allah Ta'ala itu setelah kita mati di alam barzah, ya kalau tadi itu 300 tahun, ya mungkin ada jutaan tahun orang di barzah, di kuburan, baru dibangkit. Nah kita satu kali nanti akan dibangkit oleh Allah Ta'ala. Dengan Nabi Adam, dengan Nabi-Nabi dahulu, bersamaan kita dibangkit. Berarti mereka lama sekali nunggunya di barzah. Tapi kalau yang mendapatkan nikmat hanya sebentar. Nah inilah cerita. Nah kemudian yang kedua itu Zulkarnain, ya dijawab oleh Rasulullah SAW, yaitu mengenai bagaimana cerita Zulkarnain ada ini di akhir ini. Nah yang ketiga, mereka menanya bagaimana tentang ruh. Nah Rasulullah tidak menjawab. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbih. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Muhammad, mengenai ruh itu urusan Allah, bukan urusan aku. Kamu hanya diberikan sedikit saja ini oleh Allah. Tidak sampai sana ini. Nah sehingga sampai sekarang ini para ulama kebanyakan kalau masalah ruh kita tidak bisa bahas. Karena Rasulullah sendiri tidak pernah menceritakan. Sampai saat ini mungkin orang banyak, profesor, doktor dan sebagainya, tidak akan bisa. Nah, itulah kita ya mudah-mudahan ini kebesaran keagungan Allah SWT. Nah, pasti kita akan mati, nanti di barzah kita nunggu, ada namanya mahsyar. Nah, kalau di takziah saya katakan ada terminal terakhir ya, terminal terakhir kita nanti. Nah, kalau kita orang beriman beramal soleh, surgalah terminal kita, tempat kembali kita. Tapi kalau orang yang tidak beriman, maka nerakalah sebagai terminal terakhirnya. Disitulah dia akan tinggal lama-lamanya, kekal abadi, merasakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang beriman, ya mutafawid istilahnya, beda-beda. Ada yang kelompok pertama masuk, ada yang kedua, ada yang ketiga, ada terakhir. Nah malah orang beriman namanya, kalau ada iman dalam hatinya, pasti akan masuk surga. Tapi setelah lama dia di dalam neraka, dikeluarkan Allah SWT
kemudian dimasukkan ke neraka dengan izin Allah SWT. Nah, sekali lagi ya, mungkin yang saya sampaikan doa tadilah dari doanya pemuda Kahfi itu, yaitu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah, itu dibaca setelah salat kah atau setelah ngaji sedikit. Nah, umpama kita baca Quran beberapa ayat, beberapa surat atau beberapa juz, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah, kata hayyi' lana min amrina rasyada, jadi Allah SWT menyiapkan kita apa aktivitas, apa yang kita lakukan, insya Allah akan ditunjuki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin sekedar ini. Terima kasih atas semuanya, mudah-mudahan berkah kita ini. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.